kenapa Amarul ingin join dengan Beyond Combat is that Amarul ingin mengembalikan balik maruah negara Amarul yang telah kalah 8-1 dengan Indonesia di Beyond Combat 4. Itu mungkin jadi mimpi buat kamu di Vietnam nanti. Akan aku biarkan. Pertandingan ini, pertandinganku, akan biarkan kamu mengambilnya. Amarul nggak bisa berbaik di atas ring kerana Amarul harus pukulin oponen Amarul. Tapi di atas ring, akan kubuktikan. Kita akan habis-habisan, kita akan jual guli. Siapa yang terkuat, dia keluar dari pemenang. Dalam Beyond 4 Indonesia versus Malaysia pertama kemarin, Syahril Effendi berhasil memperpanjang skor kemenangan Indonesia setelah menang KO dari Jordan Boy. Setelah itu Jordan Boy menginginkan rematch, namun kesempatan tersebut digagalkan oleh Amarul Syafiq, fighter yang lebih muda, lapar, dan merepresentasikan generasi baru fighter Malaysia. Pertandingan besok dikatakan mungkin akan menjadi last dance bagi sang legenda. Apakah Syahril Effendi berhasil menutup karirnya dengan manis? Ataukah sebaliknya? Pertandingan ini lebih dari sekedar duel dua fighter. Di sini, kedua fighter mengemban pride dan ego dari masing-masing bangsa. Sebelum saling beradu taring di atas arena, di sini mereka dipertemukan. Gua Sardo dari Radio War dan selamat datang di Face to Face Syahril Effendi versus Amarul Syafiq menuju Beyond 6 Indonesia versus Malaysia 2 22 November live pay-per-view di video. Silakan Bang Syahril. Silakan Amarul. Sehat Bang? Sehat Amarul. Oke. Kembali. Sebelum dimulai, kedua fighter dipersilakan untuk saling bertatapan dulu selama 10 detik. Oke, sekali lagi selamat datang Bung Syahril, selamat datang Amarul. Beyond 6 tinggal 1 bulan lagi. Gimana perasaan menuju Beyond 6? Apakah semakin tidak sabar, semakin khawatir, atau bagaimana? Terutama dari Bang Syahril yang dikabarkan ini akan menjadi last dance-nya. Kalau aku sih gimana ya? Aku bersemangat sih untuk Beyond 6 ini. Aku menuju Beyond 6 ini dengan antusias yang tinggi untuk menyelesaikan misiku ini. Oke. Amarul sendiri bagaimana perasaannya menuju Beyond 6? Perasaannya sangat seru kerana impian Amarul sudah hampir tercapai untuk berlawan dengan legenda Indonesia iaitu Bung Syahril Effendi, fighter yang kuat banget ini. Oke. Tadi Amarul mention ini sudah lama menginginkan fight dengan Bung Syahril karena dari Beyond Fitness pertama pun di press conference Amarul cakap kalau boleh pilih nggak mau Jordan Boy, pengennya Bung Syahril. Kenapa Amarul ingin melawan Syahril Effendi? Kerana pada mulanya kenapa Amarul ingin join dengan Beyond Combat is that Amarul ingin mengembalikan balik maruah negara Amarul yang telah kalah 8-1 dengan Indonesia di Beyond Combat 4. Jadi misi Amarul sebenarnya adalah untuk join forces dengan tim Malaysia agar dapat mengembalikan balik skor itu. Oke, membalas kekalahan. Membalas kekalahan. Bung Syahril, apakah ada respon? Itu mungkin jadi mimpi buat kamu di Vietnam nanti. Akan aku biarkan. Pertandingan ini, pertandinganku, akan biarkan kamu mengambilnya. Bung Syahril bilang it's just a dream. Ada respon Amarul? Amarul juga bisa berkata seperti itu. Ini hanyalah mimpi untuk Abang Syahril. Tapi Amarul sangat respect sama Abang Syahril dan kita masing-masing mempunyai misi dan juga mission tersendiri. Maka may the best man win on 22nd of November. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu Bang. Oke, Bung Syahril, di press conference barusan Bung Syahril bilang kita lihat hasil dari Beyond 6 seperti apa. Tapi kata-kata ini akan menjadi last dance itu sempat terucap. Apa yang mendasari Bung Syahril bilang ini mungkin akan menjadi last dance? Alasannya banyak sih sebenarnya. Kenapa aku last dance, kenapa ini akan terakhir. Yang pertama, intinya ini. Memang dah saatnya aku last dance. Gitu. Sorry, kalau boleh tahu, Bung Syahril sekarang umur? 37. 37. Oke. 10 tahun sama Amarul, bedanya.
10 tahun. Amarul 27. Amarul 24. 24. 24. Ya. Perbedaan umur yang sangat jauh ya. 12 tahun. Berarti banyak faktor yang membuat Banyak. faktor. Dari mungkin salah satunya segi umur juga, dari keluarga juga. Tapi sebenarnya fighter itu kata-kata pensiun itu akan hilang dari semuanya di atas ring. Dia pasti akan tampil jiwanya pasti akan selalu dia ada di atas ring. Gitu. Oke. Meskipun dia bilang aku udah stop, aku pensiun, tapi jiwanya akan tetap di atas ring. Kalau boleh berpendapat Amarul melihat Bung Serial, maybe sekarang 37, tapi dari performance-nya, menurut Amarul, baiknya apakah Bung Serial masih melanjutkan karirnya, ataukah memang besok menjadi last dance-nya? Ya, terpulang kepada situasi Abang Serial, tetapi segala keputusan yang dibuatnya, Amarul tetap sokong. Oke, tetap support apapun itu. Tetap support. Oke. Kerana ada fighter yang seperti Sanjay, dia masih tidak pensiun, Ya. walhal sudah berumur 45. Maka mana tahu nanti Abang Serial bisa comeback lagi. Ya. Mana tahu Indonesia butuh aku lagi untuk perjuangkan antara Indonesia Malaysia versi ketiganya. Pasti lagi seru. Ya. Oke. Oke, Bung Serial. Meskipun begitu, mungkin ini akan menjadi last dance. Jadi pertanyaannya, ada yang berbeda nggak dengan persiapan kali ini? Oh, ada persiapannya Pak. Persiapan waktu Bion 4, aku buat persiapannya aku berkasih tahu 1 bulan. Sebulan persiapan. Yang ini aku udah tahu lawanku akan ketemu Amarul dari dia pertanding pertama di Midness, dan aku udah mulai persiapkan diri. Meskipun di bulan 6 kemarin aku sempat drop, ya terus kembali lagi, dah mulai start lagi, tapi nggak itu masalah. Jadi sekarang ini persiapanku mungkin jauh lebih bagus untuk persiapannya, untuk pertandingan ini. Menarik nih, tadi Bung Serial bilang Bung Serial sudah mempersiapkan lawan Amarul sejak Beyond Madness. Nah. Bukan sejak Beyond 5 Jordan Boy versus Amarul. Bahkan sejak Amarul debut di Beyond pun Bung Serial sudah mempersiapkan. Aku udah prediksi pada itu, karena next-nya pasti Amarul. Oke. Wah. Berarti sejak Beyond 5 Bung Serial sudah memprediksi Amarul yang menang lawan Jordan Boy. Iya, karena dari Midness aku udah prediksi yang next-nya akan Amarul. Ya, tapi aku nggak tahu hasil nanti, tapi aku berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk kemenangan Indonesia gitu. Oke. Apa yang membuat Bung Serial waktu itu sudah memprediksi bahwa Amarul akan menang lawan Jordan Boy? Aku menonton berapa profilnya Amarul main, dari antusiasnya, dari kebandingan sama Jordan Boy, mungkin Amarul lebih unggul. Dari situ aku bisa prediksi. Oke. Amarul, ada respon ternyata Bung Serial itu sudah memprediksi bahwa Amarul akan menang lawan Abang Jordan Boy kemarin. Ada respon? Responnya Amarul berbesar hati untuk dengar perkataan dari Abang Serial. Amarul sebenarnya mula mengenali Abang Serial daripada perlawanan Amarul dengan Abang Rahman Husin. Satu camp dengan Abang. Iya. Jadi dari itu Amarul melihat Abang sebagai fighter, antara fighter yang unggul lah. Abang fight di summer fight, Abang menang sabuk. Semuanya Amarul ikuti perkembangan Abang Serial. Luar biasa. Nah, tadi Bung Serial bilang dari perlawanan Amarul melawan Jordan Boy, Bung Serial sudah memprediksi Amarul akan menang. Sebaliknya, waktu Beyond 4, Indonesia versus Malaysia pertama, Jordan Boy versus Serial Effendi. Waktu itu Amarul memprediksi siapa yang akan menang. Okey, pada waktu itu Amarul memprediksi Abang Jordan Boy menang. Ya. Karena? Dan pada waktu itu pun Amarul sebenarnya melihat sebagai perlawanan itu agak seperti lucky shot lah. Oke. Ya, Sure. lucky shot. Jadi kalau Kalau if there is a rematch, hasilnya mungkin berbeda antara Jordan Boy dan Serial Effendi. mungkin akan menjadi 50-50 juga. Bung Serial ada respon mungkin bahwa di Beyond 4 mungkin lucky shot bisa meng-KO kan Jordan Boy? Tapi apa-apa pun bisa berlaku di perlawanan. Di atas ring itu apa-apa aja bisa terjadi. Betul. Ya termasuk ke dia nanti. Mungkin bisa juga lagi ke dia nanti. Rezeki. Ya. Nggak tahu kan? Tuh. Ada respon Amarul? Amarul tadi bilang di Beyond 4 lucky shot dari Serial Effendi. Di Beyond 6 mungkin ada lagi lucky shot buat Amarul.
InsyaAllah bisa apa-apa saja mungkin berlaku. Mungkin Abang Serial Effendi menang dan dia pensiun dengan happy ending, ataupun mungkin bisa Amarul juga menang dan Amarul menerusi legacy yang telah Abang Serial Effendi tinggalkan. InsyaAllah bakal Amarul jaga divisi super welterweight itu dengan baik. Oke. Selepas Abang Serial pensiun. InsyaAllah. Tapi kalau keinginan dari Amarul sendiri, Mhm. seperti apa hasilnya? Lucky shot itu mendarat oleh siapa? Semestinya daripada Amarul. Semestinya daripada Amarul. Ah. Berarti di pertandingan besok Amarul pun ada. Tetapi Mengincar ia tidak akan menjadi senang. Bagi Amarul, perlawanan ini adalah 50-50. Oke, Ya. adalah 50-50. Ya. Ayah Amarul berpesan, jangan kita selalu memandang tinggi terhadap diri sendiri. Sentiasa ragui diri sendiri supaya kita tampil lebih bersedia, kita dapat melihat kita punya kekurangan dan perbaiki kesilapan. Oke. Amarul tadi Bung Sera udah menceritakan persiapannya menuju fight ini. Kalau Amarul sendiri persiapannya seperti apa? Persiapannya sejak kebelakangan ini Amarul latihannya MMA, dan daripada itu Amarul merasakan diri Amarul ini dari segi fizikal Amarul sangat-sangat mantap, sangat-sangat luar biasa compare dengan sebelum ini. Dan selain pada itu Amarul mempunyai tim yang khusus seperti untuk nutrisi Amarul, SNC, Amarul punya recovery dan segala aspek untuk Amarul memenangi pertandingan ini insya-Allah. Oke, berarti persiapan Amarul ini benar-benar kalau bicara generasi baru, benar-benar generasi baru, semua nutrisi sampai ada timnya khusus. Ya. Kalau Bung Serial Effendi, persiapan kali ini spesial karena last dance-nya kah atau karena melawan seorang Amarul? Enggak juga sih. Kalau persiapan sih dari dulu aku selalu persiapanku selalu spesial. Sama kayak Amarul, ada nutrisi juga, ada pelatih strength-nya juga, ada pelatih teknik juga, ada tim untuk sparring juga, lengkap juga. Oke. Sekarang kita tarik mundur ke Beyond 5. Jordan Boy versus Amarul Syafiq. Tadi Bung Serial sudah bilang kalau Bung Serial memprediksi Amarul akan menang. Dari penglihatan Bung Serial, apa kunci kemenangan Amarul di pertandingan itu? Pertama, dari segi umur, itu pasti. Oke. Pertama. Yang kedua, dari segi berat, Jordan terlalu panjang terlalu banyak turunin berat badan. Ya, jadi mungkin ya dari situ powernya hilang, stamina-nya juga hilang. Gitu. Itu kunci kemenangan di. Iya. Kalau bicara kelebihan dari seorang Amarul, menurut Bung Serial Effendi apa nih yang harus diwaspadai di pertandingan besok? Yang pastinya jangkauan dia. Jangkauan, reach. Ya. Hanya reach-nya saja. Ya, jangkauan. Powernya, kardionya nggak jadi masalah buat Bung Serial. Kalau power sama kardio ya 50-50 lah. 50-50. 50-50. Oke. Mungkin lebih unggul aku. Boleh bisa Amarul menambah? Okey. Ketika Amarul bertarung dengan Abang Jordan Boy, Amarul sebenarnya mengalami jari yang patah dan juga jari kaki yang patah di sebelah kiri. Jadi berarti Amarul tidak 100% pada ketika itu. Amarul sebenarnya enggak bisa untuk berlatih secara sepenuhnya untuk 1 bulan. Kerana Amarul betul-betul tepat 1 bulan sebelum Beyond 5 itu Amarul patah jarinya. Jadi Amarul rasa yang Amarul punya fighting spirit itu juga boleh menjadi salah satu faktor kunci untuk Abang Serial fikirkan. Oh, Oke. harus diwaspadai juga berarti semangat juangnya. Ya. Amarul. Tapi nih, tadi kamu mention kamu ada cedera sama di jari tangan, jari kaki. Untuk Beyond 6 besok aman kan? InsyaAllah kita enggak pasti apa yang akan berlaku di masa hadapan, tetapi Amarul akan pastikan dengan apa kudrat yang Amarul ada, Amarul akan gunakan sebaiknya. Jika Amarul kudung, na'udzubillah, Amarul tangan hilang, maka Amarul tetap akan berlawan dengan apa yang Amarul ada. Oke. Apapun itu,
Kalau pakai hidung pun pakai hidung lah. Jadi apapun yang terjadi 22 November tetap akan bertanding melawan Bung Tetap Serial. akan bertanding insyaAllah. Oke, sekarang giliran Amarul. Kita kembali ke Beyond 4. Sheryl Effendi versus Jordan Boy. Menurut Amarul, apa kunci kemenangan Sheryl di pertandingan itu? Okey, dari segi fizikalnya, Amarul rasa abang Syria lebih gede, lebih unggul. Dan dari segi mungkin preparationnya mungkin lebih mantap, lebih sikat, lebih siap. Dan seterusnya pengalamannya pun enggak jauh beza dengan abang Jordan Boy. Kerana abang Sheryl Effendi ini juga sudah bertanding sudah lama, sekian lama. Semenjak dia remaja. Oke. Nah, kalau gitu kelebihan dari seorang Sheryl Effendi yang patut kamu waspadai di pertandingan besok. Pertama adalah dia punya experience. Experience. Okay. Kedua, powernya. Dua itu saja. Dua itu saja. Ada tanggapan? Okey, Bung Sheryl? dan satu lagi semangatnya. Kerana ini merupakan last dance-nya, maka semestinya abang Bung Syrial akan all out. Tetapi begitu juga Amarul. Kerana tahun ini Amarul tak terkalahkan lagi di acara standing up. Okay? Tidak kira MMA. Oh, di dunia striking Di tahun ini striking masih tahun ini undefeated. Masih undefeated. Maka Amarul pun juga ingin, kalau boleh, menjaga rekod Amarul. Ada respon mungkin, Bung Sheryl? Mungkin di Beyond 6 ini kan berbeda di rekormu itu. Oke. Kedua fighter sudah saling menilai kelebihan masing-masing. Sekarang, menurut Bung Sheryl, kekurangan dari seorang Amarul ini apa nih? Aku sini nggak mau nyebutin kekurangan orang. Oke. Kenapa? Nggak baik sebenarnya. Tapi Aku abang melihat- Syrial bisa share. Semoga Amarul boleh mempelajari dan Next, juga setelah tanding nanti akan ku share. Oke. Siap. Evaluasi. Ya sekarang biarkan dia tahu kekurangan dia. Biarkan Tuhan yang dia sama Tuhan yang tahu dan aku akan mempelajari sampai hari H nanti. Gitu. Aku dan timku mempelajari. Gitu. Setelah itu kami akan Share, tukar share pikiran. tukar pikiran. Oke, jadi menurut Bung Sheryl sebenarnya ada, cuma nggak usah dikasih tahu dulu. Atas nama manusia ada kelebihan pasti ada kekurangan. Oke. Sebanyak kelebihan pasti banyak itu kekurangannya. Oke. Kekurangan dia terletak di kelebihan dia. Kekurangan dia terletak di kelebihannya. kekurangan terletak di kelebihannya. Betul? Gimana? Setuju? Paham? Jadi nggak usah disebutin. Oke. Sebaliknya, mungkin Amarul ingin menyampaikan, menurut Amarul kekurangan dari Bung Sheryl ini apa? Atau sama juga? Sama juga baru bagi respon yang out of respect, out of professionalism, baru enggak mahu sebut kelemahannya. Oke, kalau gitu. Bung Sheryl Effendi sudah mengarungi puluhan atau bahkan ratusan fight dan besok mungkin akan menjadi last fight dari seorang Sheryl Effendi. Menurut Bung Sheryl Effendi, sosok Amarul Syafiq ini apakah lawan terberat di sepanjang karir Bung Sheryl atau tidak? Kalau kamu nanyain lawan terberat, aku belum fight sama dia. Jadi Oke. aku belum tahu seberapa kuat dia, seberapa hebatnya dia. Jadi belum bisa aku putusin berat. Menurut persiapan selama ini mempelajari prediksi akan menjadi yang terberat atau enggak? Bisa jadi atau bisa juga enggak. Ya mana tahu dia enggak habis hari H dia drop apa dia enggak siap atau persiapanku lebih bagus. Ya, mungkin tidak deliver. Ya. Everything can happen ya. Ya. Betul? Amarul sendiri melihat Bung Sheryl, Living Legend Indonesia, apakah ini merupakan kalau bicara lawan terberat karena belum bertanding jadi tidak tahu. Pertanyaan diganti, apakah menjadi tantangan terberat di sepanjang karir? Iya, Amarul boleh katakan begitu. Abang Sheryl Effendi ini dia living legend kan. So di Indonesia ini saja 200 juta orang penduduk ya. Betul, 200 juta. Maka abang Sheryl Effendi ini boleh dikatakan one in a million. Not one in a million, one in 200 million. Maka memang Amarul harus persiapan diri Amarul sewajarnya. Amarul, kalau boleh diperhatikan dari kita press conference, face to face, kelihatan banget Amarul ini respect dengan Bung Sheryl. Tapi apakah respect itu akan membuat Amarul
tidak all out ketika di atas ring nanti, atau di atas ring tetap no mercy, tak ada ampun? No mercy. Watak Amarul ini berpada-pada juga mengikut situasi. Amarul nggak bisa berbaik di atas ring kerana Amarul harus pukulin oponen Amarul. Ya, tetapi di luar kita adalah saudara seagama, saudara senusantara. Maka whatever happens in the ring stays in the ring. Jadi di atas ring akan tetap no mercy, akan tetap brutal, no mercy, akan tetap cari kemenangan. cari kemenangan. Bung Cheryl sendiri? Aku sama Amarul di luar ring, kami adalah saudara. Tapi di atas ring, aku akan kubuktikan. Kita akan habis-habisan, kita akan jual beli. Siapa yang terkuat, dia akan dia keluar dari pemenang. Bicara tentang Indonesia versus Malaysia pertama, Jordan Boy versus Serial Effendi. Sebelum pertandingan, Bung Serial memang ada target untuk KO kah? Enggak. Kalau target KO, selama aku pertandingan, aku gak pernah nanggarin TO. Tapi kemungkinan KO, seperti aku bilang, 80% pasti akan terjadi KO. Tapi nggak ada yang memastikan dia akan menang KO atau enggak. Nggak ada. Cuman kalau kemungkinan, ya ada kemungkinan. Berarti di fight ini pun ya ada kemungkinan. 80% ada kemungkinan. Tapi target sebuah pertandingan nggak ada yang menentuin. Dia akan KO ronde 1, dia akan KO kedua, ketiga. Itu cuma ego aja menyebut itu. Sebenarnya nggak ada yang menentuin bisa, ronde 1 KO akan KO, nggak ada. Tapi kemungkinan bisa KO, bisa 80% tetap bisa KO. Kemungkinan. Termasuk di pertandingan besok. Termasuk 22 mungkin, November. ya. Oke. Buat Bung Serial, the chance is always there, 80% high chance. Kalau Amarul sendiri melihat pertandingan besok, apakah ada kemungkinan KO? Atau malah Amarul sendiri percaya akan menargetkan KO untuk membalas kekalahan Bang Jordan kemarin? Okey. Kalau melihat kepada rekod Amarul punya knockout percentage adalah 67%. Okey, maka daripada statistik itu, maka Amarul biarkan saja di atas yang menentukan apa akan terjadi 22 November nanti. Abang Serial rekodnya berapa? Aku bertanding 20 kali pro. 20 kali pro. Oh, banyak. Amarul? Amarul pro keseluruhannya, termasuk MMA semua. Oh no, yang striking. Oh, yang striking. Kalau pro Amarul lebih kurang 30, 25. Di usia 24 tahun. 24 tahun. Amarul pun sebenarnya start combat sport ni agak lewat. Amarul start di umur 20. 20 dalam waktu 4 tahun bertanding. sudah mengarungi 30 pro fight. 30 lebih kurang, yes. Kalau keseluruhan mungkin sudah 80 fight termasuk amatir sama MMA. sama MMA. Iya. Bung Serial sendiri melihatnya seperti apa nih? Sosok Amarul nih, fighter muda tapi Luar pengalaman biasa. luar biasa. Azamin Fadli Rabi. Karena dia bisa fight sekali seminggu. Betul, bahkan ada jadwal juga. Iya. Iya, hanya saja sayangnya dulu aku di umur segini fight susah di Indonesia. Betul. Kalau sekarang mungkin aku nggak. Kalau seandainya aku seumuran sama dia, ya mungkin akan terjadi sama kayak dia. Amarul juga pengen jika dapat bertemu dengan Abang Serial yang muda. Bertemu dengan prime-nya Serial. Ya. Oke. Tapi jodohnya sudah seperti ini. Tapi Amarul tetap berbesar hati. Terima kasih Bang Serial kerana berkongsi ring dengan Amarul. Oke. Nah, kalau bicara tentang Beyond 4 itu Malaysia dikalahkan 8-1. Betul, anything can happen in the ring, tapi kalau hati sendiri bicara ingin membalaskan kekalahan Malaysia, kekalahan Bang Jordan Boy itu seperti apa besok? Kalau hati ini yang berbicara, ingin membalaskan seperti apa? Hatinya. Okey, perlawanan yang Amarul lihat, semua match up untuk Beyond Combat 6 ini semuanya keren-keren. Maka dua-dua pihak bisa mengungguli antara satu sama lain. Bisa Indonesia menang, bisa Malaysia menang, atau bisa seri pun bisa juga. Betul, karena ada 10. Ya, kerana ada 10. Dilihat, memang
fighter-fighter Indonesia yang hebat, fighter-fighter Malaysia yang hebat juga turun, maka ini akan boleh dikatakan mungkin tak ada siapa yang menang, wasit yang menang lah. Khusus untuk fight kamu lawan Bung Serial aja, hati kamu nih inginnya membalasnya seperti apa kekalahan Bang Jordan kemarin? Oh, kalau soal itu, soalnya it's everything. Amarul meletakkan segalanya on the line for this fight. Kerana selepas ini mungkin Amarul tak bisa lagi lawan. Amarul akan treat this fight just like my last fight. Seperti Bung Serial juga. Amarul akan anggap fight ini sebagai last dance Amarul juga. Itu mentaliti Amarul. Bung Serial ada respon? Yang pastinya untuk last dance gue ini, aku mempertahankan apa yang aku punya. Gitu ya. Gimana pun selebih kuasanya Allah, aku pertahankan. Oke. Di pertandingan ini berarti keduanya sama-sama put everything on the line, mempertaruhkan segalanya. Nah, sekarang aku berikan kesempatan untuk kalian memberikan pertanyaan ke satu sama lain. Mungkin dari Amarul dulu, ada pertanyaan apa untuk Bung Serial? Oke, pertanyaannya yang pertama, apa yang menyebabkan Abang Serial accept fight ini sebagai last dance? Mengapa tidak selepas Amarul baru last dance-nya? Maksudnya? Kenapa Bang Serial memutuskan di fight melawan Amarul ini menjadi last dance? Kenapa nggak setelah Amarul fight lagi baru itu yang jadi last dance? Sebenarnya last fight ini aku sebenarnya udah menyatakan pensiun itu udah tahun lalu ketika aku pensiun dari MMA. Oke. 2024 awal. Berarti sebelum lawan Jordan Boy pun Aku udah pensiun. Sebenarnya cabut diri dari MMA. Nah, next karena Jordan Boy daftarkan di Beyond Combat 4 dan belum ada yang nerima tantangan dia. Aku rasa aku harus turun. Dan aku nyatakan ke tim Beyond, aku mau ngadapin Jordan Boy. Dan aku tampil. Sedangkan waktu itu aku menyatakan abis Jordan Boy ini aku akan pensiun. Tapi kulihat Beyond ini semakin habis Beyond 4 ini semakin naik. Dan masa aku harus main satu kali lagi walaupun ketemu siapa. Dan akhirnya dapat ketemu sama Amarul, satu kehormatan juga, dan keputusan itu udah jauh dari sebelumnya aku ambil. Oke. Berarti bahkan sebelum Beyond 4 pun Bung Serial sudah pensiun, tapi melawan Jordan Boy ini membuat Bung Serial tertarik. Iya. Termasuk juga setelah itu Bung Serial pengen pensiun, terus melihat Amarul tertarik lagi. Dibandingkan Jordan sama Amarul, lebih tertarik mana untuk bertanding? Kalau tertarik, ya sama-sama tertarik dua-duanya sih. Sama antusiasnya karena ini bawa negara soalnya. Oke. Bawa negara, betul. Indonesia versus Malaysia. Kalau gitu, sekarang giliran Bung Serial. Ada pertanyaan apa untuk Amarul? Aku ada tapi aku catat tadi. Boleh. Dikeluar. Catat. Oke. Buat Amarul, seberapa penting fight ini buat kamu? Seberapa penting fight ini untuk Amarul? Kerana Amarul mewakili lencana Malaysia di dada, maka Amarul memegang harapan 34 juta penduduk yang ingin melihat Amarul menang. Maka perlawanan ini adalah sangat penting, dan apa yang terjadi sekalipun akan Amarul mati-matian di ring nanti. Sebaliknya, Bung Serial, seberapa penting pertandingan ini untuk Bung Serial? Seberapa penting? Sangat penting. Seperti aku last dan ini. Last dan ini penting buat aku. Seperti itu aku perjuangkan Indonesia. Next, Amarul. Any question for Bung Serial? Selepas pensiun, Abang Serial ada rancangan nggak untuk seperti apa? Mungkin mau Malaysia? menjadi seperti Thanos ke, kan? Bercucuk tanam, kan? Selepas dia juga bersara Bertani ya. mencari Infinity Stones, maka Abang Serial Effendi mau buat apa selepas ini? Sebenarnya aku udah punya tempat pelatihan, punya camp. Mungkin aku akan mendidik atau mencetak Serial Effendi yang next-nya. Wah, Ya. keren. Yang lebih keras dan lebih kuat dan lebih siap untuk ngadapin. Mungkin ada ketemu Indonesia Malaysia selanjutnya kan?
Betul. Karena Amarul di sini merepresentasikan generasi baru fighter Malaysia dan aku akan serial. begitu juga generasi baru next untuk ketemu lagi. Luar biasa. Siap. Bung Serial, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Pastinya. Oke. Oke. Untuk persiapan Beyond 6 ini sudah seberapa persen Amarul menyiapkan dirinya? Siapannya belum 100% lagi. Mungkin 80? 20%-nya lagi kemana? 20%-nya Lagi proses. mungkin berpecah-pecah di banyak bahagian. Oke. Berarti masih ada 1 bulan lagi nih. Ada 1 bulan lagi untuk prepare. Maka Amarul akan gunakan masa yang ada ini sebaiknya agar bisa mencapai tahap yang optimum, yang maksimal. Bicara tentang persiapan, sebelumnya Amarul bertanding di 67 kg di Beyond. Untuk melawan Bung Serial ini akan bertanding di 70, betul? 70 kg? Iya. Iya, betul. Ada perasaan berbeda nggak bertanding di berat 70 atau Amarul sudah biasa bertanding di 70 kg? Amarul bisa bertanding di divisi mana-mana saja. 2 tahun lepas, Amarul bertanding di berat 60 kilo. Oke. Amarul bisa fight di 65 kilo, 67, 70. Tahun lepas saja Amarul sudah fight kickboxing di berat 75 kilo. Maka Amarul versatile. Oke. Ya, mungkin seperti sumpah-sumpah, chameleon. Oh, oke. Kan itu tukar-tukar Bunglon, warna, bunglon. tapi Amarul tukar-tukar Iya. berat. Oke. Bisa berbalik. Bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik. Berarti tidak jadi masalah 70 kg lawan Tidak ada Bung Serial. masalah. Oke. Sebaliknya, Bung Serial, kalau bicara persen, sekarang persiapan sudah berapa persen menuju Beyond 6 ini? 1 bulan lagi. Sekarang ini dia sudah di atas 75%. 75%. 25 mungkin butuh ya 20% lagi sebulan ini. Oke. Beratkah di pertajam sparring kah atau apanya, Bung Serial? Oh, yang pastinya dari teknik sih sama apa ngukur jam terbang lawannya. Oke. Jadi masih mempelajari Ya. Amarul juga. Tetap dia fighter yang hebat soalnya, jadi harus pelajarin sematang-matangnya, semaksimalnya. Ya. Amarul enggak hebat. Amarul juga? biasa-biasa saja. Enggak, mungkin kamu nggak hebat, tapi siapapun lawanku itulah orang yang hebat. Oke. Ya udah. Siapapun lawannya tidak dipandang remeh, Enggak. tetap dipelajari. Amarul sendiri, do you study? Oh, semestinya sewaktu Amarul mulai latihan Muay Thai, Amarul sudah mengenali Abang Serial Effendi. Lebih Amarul mula mendalami Abang Serial Effendi ini semenjak Amarul melawan camp teammate-nya. Oke. Dari situ, Amarul lihat Abang Serial Effendi ni, wah, mungkin insya-Allah satu hari nanti Amarul bisa berkongsi di atas ring sama-sama. Alhamdulillah terjadi. Berarti Ya, sudah keinginan sejak lama ini Sejak untuk lama. bertemu seorang Serial Effendi. Betul. Dan akhirnya kejadian. Betul. Dan sama Jordan Boy, sama Bung Serial, sama batch situ kan. Abang Serial pernah satu SEA Games sama Coba Jordan Boy. ya? Iya, benar. Tahun bila tu? 2019. 19. 2019. Tapi berbeda weight ya, Iya, Bang? beda weight. Beda apa namanya? Beda Kelas berat. berat juga beda, kategori beda. Nanti- Ya, aku di kick light, dia low kick. Oh, Kickboxing. Ya, Kickboxing? Kickboxing. oke. Amarul, apa Amarul punya question lagi buat Bung Serial? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Bung Serial, apakah ada Sama, pertanyaan? nggak ada lagi. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang pesan dari Bung Serial. Apakah ada message buat Amarul menuju Beyond 6 ini? Buat Amarul, saya pendek sih. Sampai ketemu di Vietnam, kita maksimal, kita habis-habisan, kita buktikan. Ini bukan musuh antar negara, ini pertandingan persahabatan. Kita junjung tinggi sportivitas kita. InsyaAllah. Sebaliknya, Amarul, any message for Bung Serial? Amarul berharap sangat
perlawanan Amaro ini memberi impak yang positif kepada seluruh warga Indonesia, warga Nusantara apabila mereka melihat perlawanan kita nanti. Okay. Biarlah perlawanan ini sebenarnya bukanlah untuk bermusuh-musuhan, tetapi kita memegang semangat olahraga dan kita akan menyampaikannya ke seluruh dunia, insya-Allah. Insyaallah. Bung Serial, terakhir, apakah ada pesan yang ingin disampaikan ke pendukung fans yang ada di rumah untuk pertandingan ini? Buat Indonesia khususnya, mohon doa dan dukungannya untuk pertandinganku di Beyond 6 tanggal 22 November dan PPRTU di video. Semoga aku bisa membanggakan Indonesia lagi, bisa membawa kemenangan untuk Indonesia. Amin. Makasih. Sekarang, Amaru. Okay, kepada seluruh warga Malaysia dan Indonesia, minta maaf kerana tiada drama di sini. Okay. Amarul minta korang semua masing-masing mendukung bukan saja Amarul tetapi mendukung Cyril Effendi sekali apabila kita bertarung nanti di Tenis Indo Senayan 22 November. InsyaAllah moga tiada apa yang celaka yang berlaku dan moga kemenangan itu berpihak. Kalau kalah pun Amarul boleh merasakan itu adalah satu kemenangan. Setiap apa benda yang berlaku pasti ada hikmahnya. Janji kita usaha semaksimal yang boleh dan akhirnya kita bertawakal kepada Tuhan. Let's go. Oke. Itu tadi face to face Cyril Effendi versus Amarul Syafiq menuju Beyond 6 Indonesia versus Malaysia 2 yang akan disiarkan langsung dari Tenis Indoor Senayan live pay-per-view di video. Ingat, jangan nonton bajakan. Terima kasih, Bung Serial. Ingat, jangan bajakan. Terima kasih. Wah, udah deh. Kasih tahu deh sama Bung Serial. Iya. Oke. Bacakan dong. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe. Terima kasih.